Bu. Apa perbuatannya Syahara dengan si Hajar kok bisa menjadi bidadari surga? Tahu nggak? Tahu? Nggak tahu? Lupa? Mau dikasih tahu? Mau? Mau apa mau banget? Oh, mau banget. Oke. Nah, tapi contohnya, contoh perbuatannya, kalau sudah saya kasih tahu nanti, contoh perbuatannya supaya ibu bisa menjadi bidadari surga. Mau nggak contohnya? Mau? Alhamdulillah, ada pedoman Pak. Ada peluang Pak lagi. Perbuatan Siti Syahara sehingga dia bisa menjadi bidadari surga. Yang pertama, karena dia menjadi istri soleha. Yang kedua, karena dia mengikhlaskan suaminya kawin lagi. Tapi kita sudah sepakat tadi. Ya. Sudah 80 tahun dia menikah dengan Siti Syahara, nggak punya anak, nggak punya keturunan. Apa kata Syahara pada saat itu, Bang? Beb, mau nggak Bebek nikah lagi? Oh enggak. Cinta saya, kasih sayang saya dan perhatian saya sudah tertumpah kepada musuh orang. Kata Ibrahim kepada Syahara, dibujuk terus, Bang. Kawin lagi lah, Bang. Nikah lagi lah, Bang. Dibujuk sampai lebih 3 hari. Dibujuk. Karena sudah dibujuk oleh istri lamanya, maka kata Ibrahim, oke lah kalau begitu. Ya. Nah, sehingga kata Ibrahim, ya aku mau nikah. Tapi sama siapa? Kata Siti Syahara, kalau kamu mau, Bang, kalau kamu mau yang, saya sendiri yang akan mencarikan jodohmu. Ah, inilah karakter istri soleh. Mau nggak? Ini sebenarnya saya mencari peluang aja sebenarnya. Kalau ada peluang, tapi saya rasa agak susah. Ditengok kalau walaupun dia ketawa, tapi agak pencong dikit ketawa. Jadi inti dari ini, Bu, kenapa istri Nabi Ibrahim bisa menjadi bidadari surga kedua-duanya? Alasan pertama, soleha. Alasan kedua, ikhlas dia berbagi. Alasan ketiga, karena kedua-duanya melahirkan seorang Nabi. Anak Syahara siapa? Siapa namanya? Nabi siapa? Anak Syahara. Lupa lagi. Dari tadi lupa. Anak Siti Hajar. Hajar foto maun. Sampai maun foto wae. Ya, siapa namanya anaknya? Nabi menyambung kepada keturunan Nabi Muhammad yang kita baca tadi, nyampe kelahiran menyambung sanadnya dari Nabi Muhammad bin, maka ketemulah dengan bin Ibrahim. Jadi Nabi itu beliau adalah asal dari keturunan yang mulia-mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di itu yang kedua yang hadir. Yang ketiga, perkenalkan saya Aminah. Saya dikirim oleh Allah ke sini membantu engkau Aminah. Saya adalah Asia. Siapa Asia? Ada yang tahu? Bu. Asia itu siapa? Bidadari surga, bukan orang sembarangan, bidadari surga. Ibu kalau kenal dengan orang yang 4 ini, cintai dia, sayangi dia, sering sebut namanya, ingat di dalam berdoa. Setelah berdoa, insya Allah besok akan diganding tangan ibu untuk masuk surga. Siapa Asia? Istri Fir'aun. Keempat anak-anak, istri Fir'aun. Ini
Ini paling tinggi usianya berapa? 15? 13? Paling tinggi usianya anak-anak kita 13. Sudah paham dan sudah tahu dan sudah kenal dengan sejarah kelahiran Nabi. Nah inilah generasi kita nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, yang akan menjadi pencerahan ilmu, yang akan menjadi pemimpin bagi kita, pemimpin di nagari dan pemimpin sampai ke atasnya. Amin ya Rabbal. Istri Firaun, Asia, bisa menjadi bidadari surga. Apa perbuatannya, Bu? Ini baru untuk ibu-ibu aja. Apa perbuatannya? Firaun itu beriman apa kafir? Kafirnya permanen, bukan semi permanen. Kalau semi permanen itu cuma sedikit batunya, banyak kayunya, itu semi permanen. Ini bukan semi permanen, permanen kafirnya. Kok bisa istrinya masuk surga? Apa sebabnya, Bu? Bu, apa sebabnya? Kok bisa istri Firaun masuk surga? Bukan masuk surga lagi, tapi menjadi bidadari surga. Ada nggak yang tahu? Ada nggak yang tahu? Kalau ibu mencontoh itu, pasti menjadi bidadari surga. Tahu nggak? Nggak tahu? Lupa lagi? Masya Allah. Ya. Salah satu sebabnya dia menjadi putri surga, ibu, dia seorang istri soleh, taati zaujaha, taat kepada suami. Yang taat pada suami itu yang sudah punya suami. Kalau anak-anak kami belum punya suami, yang ditanya itu yang sudah punya suami. Taat tak kita sama suami kita? Patuh nggak sama suami? Menurut nggak sama suami? Ya. Kalau ibu taat pada suami, nanti berteman dengan Asia, taati zaujaha. Tapi saya tengok yang hadir pada pagi ini, insya Allah semuanya mulai dari situ sampai akhir ke sini, kalau saya tengok wajahnya adalah wajah wanita-wanita yang taat pada suami. Ya, nggak pernah marah, nggak pernah berantem, nggak pernah emosi, selalu tersenyum pada suaminya, ya kan? Ya, betul apa betul? Ada nampaknya yang nggak mau menjawab, berarti terasa sendiri. Oh, saya belum Pak. Ya. Nah, ini salah satu perbuatan Asia, karena dia macam manapun itu perbuatannya Firaun menjadi seorang kafir permanen, tetapi perintah Firaun tidak pernah dibantah oleh Asia. Inilah dalil kita pakai, Bu. Walaupun suami kita nggak mau sholat, biarkan. Nggak mau puasa, biarkan. Nggak mau ke masjid, biarkan. Nggak mau sholat Jumat, biarkan. Ya, biarkan. Yang penting ibu tetap istiqomah beramal soleh. Insya Allah ibu besok masuk surga, suaminya dadah. Ya, nggak ada hubungannya amal ibu berpindah kepada suami, tetapi suami soleh, pintar, cerdas, habis paham Quran, paham hadis, paham agama, amal solehnya banyak, maka dia bisa membantu istri dan anak. Tapi kalau suaminya Firaun, istrinya Asia, lewat. Ya, ibu senang tidur dalam surga, nampak lewat suaminya, dadah mas. Ya, paham? Jadi jangan pikirkan
Dia siang malam kerja aja, berangkat jam 6, pulang jam 6. Pulang jam 6, nyampe rumah, mandi, istirahat, makan, tidur, besok bangun lagi jam 6, ya kerja, berangkat kerja, pulang lagi jam 6, nyampe rumah, mandi, makan, tidur, kerja lagi. Kalau ini aja kerjanya, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur. Kira-kira kerjaan siapa ini, Bu? Yang biasanya makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Kerja siapa tuh? Kerja siapa tuh? Kerja sah? Itu ibu yang bilang tuh. Ya. Kalau ada suami yang macam ini, Bu, cuma yang ada dalam pemikirannya adalah dunia, maka inilah yang disebut dengan suami dayus. Tahu dayus tuh? Tahu dayus? Bukan dayus tapi dayus. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru sedikit jam sudah hampir selesai. Itu yang ketiga. Yang keempat yang datang ke situ, Bu, adalah istri ibundanya Nabi Isa. Siapa dia? Maryam bukan masuk surga, Bu, tetapi menjadi bidadari surga. Apa sebabnya? Apa alasannya? Apa dasarnya? Yang pertama, karena Maryam melahirkan seorang nabi. Yang kedua, melahirkan seorang manusia soleh, tanpa bapak, tanpa ayah, tetapi kehendak Allah. Maryam melahirkan seorang anak tanpa bapak, bisa masuk surga. Tetapi kalau ada kita sekarang yang mencontoh Maryam, tidak akan masuk surga. Ini bedanya. Ini bedanya. Kalau perbuatan Maryam yang satu ini jangan dicontoh, nggak boleh dicontoh. Kalau Maryam bisa masuk surga, tapi kalau kita sekarang, ya Ustaz, kami pilih Maryam aja lah, biar nggak ada bapaknya, yang penting ada anak, nggak boleh. Ya, bukan surga, tetapi neraka, nggak boleh. Jadi nggak seluruhnya yang terjadi zaman dulu itu harus kita contoh. Ada sebagian kecil yang tidak boleh kita contoh. Diempat. Nah, kita ulang lagi sebelum tutup. Duduk di sini, Raudatul Jannah, berarti taman surga. Yang datang 4 orang tadi dari mana? Dari surga. Kenapa kau dikirim dari surga? Karena yang akan lahir manusia mulia, manusia yang terbaik, manusia pilihan Allah. Tidak ada satupun manusia selain daripada Muhammad yang termulia, yang terhebat, yang terkuat, yang tercerdas di atas dunia ini. Nggak ada. Setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi sampai saat ini. Walaupun suami ibu gantengnya minta ampun, kayak Primus, pria Musa, ya suami ganteng gagah tinggi, ya, tetapi dibandingkan dengan kegantengan Nabi Muhammad lewat. Ganteng, gagah, putih, cerdas, banyak uang, dibandingkan kepada cerdasnya Nabi Muhammad lewat. Ya, Nabi Muhammad itu suatu ketika pulang dari dakwah 3 hari nggak pulang. Nyampe ke rumah tidur terserentang. Patah mata minkum, keluar keringat di kening beliau, dilap oleh istrinya pakai kain, dilempar, dibuang ke dalam kamar. Tahu-tahu hari sudah malam, ditengok di dalam kamar itu bercahaya kayak lampu. Ditengok ternyata kain yang bekas untuk melap keringat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, ada nggak suami ibu yang kayak itu? Ada nggak yang bercahaya keringatnya? Keringat Nabi Muhammad bukan hanya bercahaya, tetapi harum.
lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi kalau ada keringat suami ibu yang kayak minyak kasturi, boleh dia nggak sholat. Nyampe rumah nanti kalau besok pagi pulang kerja, ada bajunya yang basah kena keringat itu, ambil, coba cium. Kalau kayak minyak kasturi harumnya, berarti dia kalau nggak sholat nggak apa-apa, nggak baca Quran nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia selepel dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau keringatnya bau terasi, nggak boleh nggak sholat, nggak boleh. Ya, bedanya itu keringat Nabi baunya lebih daripada minyak kastur. Kalau keringat kita bau terasi, itu bedanya. Mohon maaf bu, mohon maaf, kencing buang air kecil Nabi, ya jauh beda dari kita. Suatu ketika sahabat nggak tahu tergesa-gesa berlari ke rumah Nabi. Tahu-tahu adalah sebuah mangkuk yang berisi air. Nyampe sahabat di situ langsung diminum. Habis. Setelah diminum, ditengok oleh Rasul, nampaklah mangkuk berisi buang air kecil Nabi tadi sudah habis. Ditanya oleh Nabi kepada yang meminum, kok engkau minum? Apa rasanya? Lalu orang ini menjawab, katanya, demi Allah ya Rasul, demi engkau ya Rasul, semenjak saya bisa minum, pandai minum, merasakan air ya Rasul, baru kali ini saya mencicip air yang enaknya luar biasa. Ada nggak yang kayak itu? Tuh nggak boleh sombong, ya nggak ada kita, ya. Kalau Nabi kencingnya harum, enak, sudah dicicip oleh sahabat, nggak berbekas buang airnya, itu kelebihan Nabi. Kalau kita jangan bu, apalagi malamnya makan jengkol satu kilo, paginya jangan, ya, jangan coba-coba tuh, ya. Jadi memang mulia betul Nabi Muhammad, kencingnya aja diminum oleh sahabat, nggak terasa apa-apa. Yang terasa adalah enaknya, manis, ya, sejuk yang dirasakan oleh sahabat. Baik, itu keistimewaannya. Jadi kita yang mau peringati Maulid Nabi ini, insya Allah semuanya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut sebelum kita tutup dikit aja. 4, bidadari datang. Detik-detik akan lahirnya Nabi, sepertiga malam Allah memanggil Jibril 3 kali. Yang pertama, ya Jibril, Rene, sini. Jibril dipanggil oleh Allah, sini. Ada apa ya Allah? Sini. Apa tugas saya ya Allah? Engkau sekarang saya tugaskan untuk mengumpulkan, untuk mendatangi seluruh roh Nabi dan Rasul yang telah meninggal, seluruh roh para orang soleh, seluruh roh para orang wali-wali Allah. Suruh mereka turun ke bumi untuk menyambut kekasihku Muhammad akanlah lahir. Panggilan yang pertama, ini pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, ya yang hadir. Yang panggilan yang kedua, kata Allah, ya Jibril, sini. Ada apa lagi ya Allah? Sekarang engkau saya utus. Kemana ya Allah? Turun engkau ke dalam surga. Mengapa ya Allah? Tolong engkau temui di situ namanya malaikat penjaga pintu surga. Malaikat Ridho. Siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Siapa? Siapa tadi yang jawab? Ya. Siapa yang jawab sebentar akan saya laporkan kepada polisi. Siapa tadi yang jawab? Tunjuk tangan. Siapa tadi yang jawab? Tunjuk tangan. Siapa yang jawab? Tunjuk tangan. Siapa? Yang jawab malaikat Ridwan saja yang paling pertama siapa? Yang jawab Ridwan tadi siapa yang pertama? Nia.
Siapa yang paling pertama? Bukan bersama, tapi yang pertama. Tunggu pertanyaan berikutnya. Kalau Andri nggak bisa, Andri nggak bisa. Ya, harus satu. Yang paling dulu tangannya naik. Nah, diutus oleh Allah malaikat Jibril turun ke tempat Nabi, ke tempat malaikat Ridwan. Apa tugas saya ya Allah? Tolong sampaikan pesanku kepada Ridwan. Apa itu? Tolong suruh dia menghias surga sebaik-baiknya, serancak-rancaknya. Suruhlah seluruh bidadari itu untuk berhias, pakai baju yang rancak-rancak, yang cantik-cantik, pakai lipstik yang tebal-tebal, pakai gencong. Nah, setelah itu sampaikan pesan saya kepada Ridwan. Kata Allah, ini pelajaran. Tadi Raudatul Jannah, orang yang hadir maulid Nabi, Raudatul pesan Allah kepada Jibril, sampaikan kepada Ridwan, tolong suruh dia membuka pintu surga. Berarti Bu, ini pelajaran ketemu dia. Raudatul Jannah, orang yang duduk semacam ini di acara maulid Nabi, terbuka pintu surga. Setelah itu disuruh lagi, ya Jibril, turun Jibril, kemana ya Allah? Ke neraka. Temui di situ malaikat. Aja terus. Nah, bagi dua ya dengan kakaknya, kasih kakak yang di belakang itu dikit. Hampir bersamaan tadi naiknya itu yang di belakang. Tuh aja tuh. Hampir bersamaan telunjuknya naik, dikasih dia dikit hadiahnya. Berbagi gitulah, berbagi. Mau kan? Mau kan? Alhamdulillah. Ini lewat. Tadi ditanya takut sama polisi, ini uang. Kalau saya memang biasa, ya acara maulid Nabi Isra Mi'raj atau khatam Quran itu memberikan pertanyaan asal dapat dikasih hadiah. Tapi jangan dinilai dengan banyaknya. Yang dinilai itu apa? Yang dinilai itu adalah usahamu, keikhlasanmu, dan keikhlasan orang memberi. Dan yang dinilai itu apa? Keberanianmu, kepintaranmu. Sebanyak itu kepala yang besar-besar, cuma kepala kecil yang paham, yang dapat. Inilah tepuk tangan untuk anak kita semua. Ya, jangan dinilai hadiahnya. Hadiahnya memang kecil, cuma 50.000, tetapi usaha dan keberaniannya. Masya Allah, tanganmu pula. Ditanya nggak dapat, nggak kasih uang kamu. Nah, baik. Panggilan yang kedua, yang terakhir, panggilan yang ketiga, kata Allah kepada Jibril, ya Jibril. Apa ya Allah? Sekali lagi. Jibril, kemana ya Allah? Engkau pergi ke langit, kumpulkan seluruh malaikat beribu-ribu di langit, suruh turun ke bumi. Untuk apa ya Allah? Menyambut kekasihku Muhammadur Rasulullah, akhirul zaman wa khataman nabiyyin. Sebentar lagi akan lahir, maka turunlah seluruh malaikat ciptaan Allah. Bu, tanya lagi sebentar. Ini ibu-ibu, malaikat makan mana? Malaikat minum mana? Malaikat punya suami mana? Malaikat punya istri mana? Malaikat pakai motor mana? Malaikat pakai mobil mana? Malaikat punya rumah mana? Malaikat pakai cincin emas mana? Pakai gelang emas mana? Tidak ada satupun nikmat Allah yang dipakai oleh malaikat. Kerjanya berzikir kepada Allah. Nggak ada nikmat, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak pakai motor, nggak pakai HP, nggak pakai handphone, nggak pakai Oppo, nggak pakai apa-apa. Nggak ada satupun yang dipakai nikmat Allah oleh malaikat, tapi diutus oleh Allah turun ke bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad.
Tetapi risaunya kita, ada kita yang enggak nabi, yang enggak malaikat, yang enggak rasul, ya. Malaikat, rasul, rohnya, nabi, rohnya disuruh oleh Allah turun ke tempat-tempat memperingati Maulid Nabi. Tapi heran kita, ada yang namanya manusia makan pagi 2 tekong, makan suhur 4 tekong, makan malam 5 tekong, minum kopi, rokok sempurna, semuanya dia makan nikmat Allah di dunia ini. Diperintahkan Maulid Nabi, bukalah pintu rumahmu dan turun dari rumahmu dan naiklah ke tempat Maulid Nabi. Banyak yang tidak Nah, ini pelajarannya, Bu. Kita bukan nabi, bukan rasul, dosa banyak, nikmat Allah kita makan. Tapi sekarang ini dalam rangka wujud syukur kepada Allah kelahiran Nabi Muhammad, banyak yang tidak bersedia untuk hadir. Ini apa alasannya? Karena mereka dapat oleh bujuk rayunya nafsu. Paham? Jadi kita, ibu sekarang duduk di mana? Duduk di mana? Taman Sur. Sampai pulang nanti ibu masih berada di Taman Sorga. Maka kalau acara Maulid Nabi ini enaknya kalau kita mengadakan siang, mulai dari jam 8 pagi duduk di sini sampai jam 8 malam. Kenapa? Karena duduk di Taman Sor. Enak nggak duduk Taman Sorga? Enak nggak? Walaupun rumah kita lantainya 16, Bu, tingkatnya 16, tidak ada bandingnya dengan Taman Sor. Jangan ibu bayangkan Taman Sorga itu sama dengan Taman PKK. Nggak, jauh. Lewat Taman PKK itu. Kalau Taman Sorga itu, ya lewat. Ya, di sekarang ibu dan bapak, ya, yang hadirin duduk di Taman Sorga bagi orang yang suka hadir di acara Maulid Nabi. Yang kedua, terbuka pintu Sor. Yang ketiga, tertutup pintu neraka. Yang keempat, digugurkan segala dosa. Baik, mungkin waktu sudah nggak sempat kita buka tanya jawab. Nah, sebagai penutup, Bu, ini ibu lagi, bapak-bapak agak malah untuknya, udah siang, mungkin belum ada makan tadi. Ini untuk ibu, ya. Sebelum kita tutup, Nabi tadi proses mau lahir, sudah lahir, sekarang sudah lahir Nabi kita. Pertanyaannya satu, Bu, jawab dengan cepat, padat, tepat. Dalam keadaan mengapa Nabi kita lahir? Bu, sudah berapa pertanyaan dari tadi? Sudah berapa yang dapat, berapa yang tidak dapat? Dalam keadaan mengapa Nabi kita lahir? Panen sawit. Awalidu habibu satadinuni. Awal lahirnya, lahir walidu, lahir habibu, habib kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satadinuni, dalam keadaan sujud. Apa yang dibaca oleh Nabi kita ketika sujud lahir? Apa? Ini ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada hubungannya. Apa yang dibaca? Lupa lagi. Masya Allah. Yang dibaca Allahu Akbar 3 kali. Kenapa Nabi sujud? Kenapa Nabi membaca Allahu Akbar 3 kali? Ini luas bahasanya untuk kepentingan hidup beragama, hidup di dunia, selamat dunia dan akhir. Apa itu? Nabi kita lahir, Bu, sujud, Pak. Nabi kita lahir sujud, Pak. Belum makan, belum minum, belum kawin. Nabi kita baru lahir, belum kawin. Ya, tetapi Nabi kita sudah heran kita sekarang, Bu, bukan bayi lagi, bukan anak baru lahir lagi, ya.
sudah tumbuh uban, sudah giginya runtuh, ya, sudah umur 60, 50, tetapi masih banyak yang tidak mau sujud kepada Allah. Inilah manusia yang paling buruk. Ini contoh Nabi kita baru lahir saja sudah sujud kepada Allah. Kenapa membaca Allahu Akbar 3 kali? Karena Nabi menganggap 100% kelahirannya adalah kekuasaan Allah yang Maha Besar. Pas lahir langsung ingat kepada Allah. Sangat salah lah Bu kalau ada kita sekarang makan nikmat Allah, umur sudah tua tetapi belum mau ingat dengan Allah. Paham? Paham? Baik Bapak Ibu, ya. Sebelum kita tutup, mengunjungi dari Pak Wali tadi, beliau menyampaikan suatu amanah untuk kita bersama, ajakan atau berupa peringatan untuk kita bersama. Mari kata beliau, kita dengan momentum acara ini hendaknya ke depan bisa meningkatkan iman dan takwa, lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasul, dengan menerapkan kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Percuma Bu kita duduk semacam ini, walaupun ibu mendapatkan Raudatul Jannah, tetapi sholat yang 5 waktu kita abaikan, semuanya sia-sia. Mari kita tingkatkan ke depannya iman kepada Allah dan kita tingkatkan amal soleh. Bagi yang laki-laki kata Pak Wali, mari untuk apa kita membangun masjid semacam ini? Bagus, ya bagus sekali. Tetapi kalau tidak ada isinya, membangun mental gampang, iuran 100, 1 juta, 2 juta, sanggup membangun mental, membangun fisiknya mudah. Tetapi tolong bangun juga mentalnya. Isi. Sudah berapa kali saya di sini mengisi pengajian ibu-ibu BKMT, tidak ada satupun, mungkin sibuk, mungkin ada kerja, tidak ada satupun jamaah laki-laki yang sholat berjamaah asar bersama di sini. Ya, jadi itu pesan Pak Wali tadi perlu kita renungkan. Ya, hukum laki-laki sholat berjamaah itu 3 hukumnya. Pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunat muakkad. Ya, kalaulah tahu dulu si Imam Syafi'i bahwa umat Muhammad itu semakin ke ujung semakin malas sholat berjamaah, tidaklah Imam Syafi'i meletakkan laki-laki sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau tahu sangka Imam Syafi'i itu dulu umat Muhammad sampai ujung rajin ke masjid sholat berjamaahnya. Kalau tahu semacam ini, pastilah Nabi Ibrahim pastilah Imam Syafi'i tidak meletakkan hukumnya sholat berjamaah bagi laki-laki itu adalah hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi itu mungkin ada juga sedikit wewenang kami untuk mengajak atau menyeru, bukan menekan, bukan memaksa. Kenapa? Secara jajaran, karena kami untuk diamanahkan sampai hari ini sebagai ketua MUI Sangir Batanghari, maka mungkin ada kewenangan kami untuk sering mengingatkan. Mari kita lambi semajin, tidak kita tinggalkan sholat yang 5 waktu. Kenapa? Sepintar apapun kita Bapak, sehebat apapun soleh kita Pak, hafal Quran Pak, hafal hadis Pak, kumpas pintar, ceramah hebat, jadi imam pintar. Tetapi kalau anak dan istri tidak diingatkan untuk sholat, untuk ibadah, anak laki-laki tidak diajak untuk sholat berjamaah, tidak diingatkan, apalagi bapaknya itu sendiri yang tidak membuka hatinya untuk sholat berjamaah, padahal dia tahu, dia pintar, dia soleh. Ini adalah amalan seorang bapak semacam ini hampa dan hanyut di telan masa. Kenapa? Tanggung jawab. Kalau saya sendiri Pak tahu bahwa punya anak dan istri itu tanggung jawab berat di hadapan Allah, mungkin saya nggak nikah dulu, tapi nggak tahu waktu dulu, nggak tahu. Yang paling besar dosa kita Pak bukan maling Pak, bukan zina, ya bukan zina. Memang zina dan maling itu, alkohol itu, komer, judi itu dosa besar. Tapi ternyata yang paling besar Pak, dosa kita di hadapan Allah nanti
Wallahu, dapat Allah nanti yang paling besar dosa seorang suami adalah yang membuat anak istrinya bodoh. Mana yang maksud bodoh? Tidak diingatkan, diajak anak istrinya untuk beribadah, mentauhidkan Allah, berakidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan salah paham. Saya bukan menuduh yang bapak-bapak di sini. Saya melihat bapak yang di sini insya Allah semuanya soleh, semuanya alim, semuanya insya Allah. Kalau mati nanti insya Allah bapak-bapak suami kita yang hadir pada pagi ini insya Allah semuanya ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sedikit yang menyambung dari pesan Pak Wali kita tadi. Inilah yang disebut al-ulama al-umara, ulama'iyah dan umara'iyah.